Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah, ibu-ibu muslimat hadirat yang semoga Allah jaga kita semua, Allah limpahkan taufiknya dan kecintaannya kepada kita semua. Kesempatan yang indah pada kali pertama ini, kajian offline yang sebelumnya pernah atau sering online, terutama di musim pandeminya. Wah, puji syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah perjumpakan kita dalam kajian tematik dengan tema baik hati baik jasad, atau katakan islahul qulub wa islahu al-jasad. Perlu kita memperbaiki hati kita dan jasad kita. Pertama yang perlu diperhatikan, urusan untuk memperbaiki hati itu lebih diutamakan daripada urusan kita untuk memperbaiki badan. Ini asalnya. Islahul qulub wal jasad yatahaqqaq bi salahil qalb awalan. Maka baiknya hati dan jasad itu bakal bisa didapat ketika pertama kali dia memperbaiki hatinya dia. Ini yang pertama. Bahkan hati ini termasuk hati yang maksudnya jantung, bukan liver. Bahkan termasuk dalam Islam disebut dengan Ra'isul Amud, termasuk pemimpinnya para organ. Karena ada ar-ra'is, ada al-mar'us. Ar-ra'is, pemimpin, al-mar'us, yang dipimpin. Adapun organ yang lainnya adalah organ yang dipimpin. Dari kepala, bahkan ujung rambut, ini dipimpin oleh hati atau jantung. Kemudian juga termasuk turun ke leher, ke paru, ya, lambung, liver, usus, juga termasuk terkait organ rahim wanita, juga termasuk sampai alat vital, sampai kaki bagian bawah, ini termasuk organ yang dipimpin. Ketika yang memimpin sudah dalam keadaan tidak sehat, maka semua organ bakal rusak. Ketika hati dipenuhi dengan dendam, iri, hasad, dengki, disertai sedih juga, maka dari ujung rambut sampai ke bawah dia bakal mengalami masalah. Rambut bercabang, rambut kering, rambut rontok, sampai kulit kepala ikut kering. Kemudian juga mata kabur, telinga berdenging, kepala kelingan. Kemudian juga berlanjut ke wajah. Wajahnya pun yang tadinya bercahaya, gara-gara masalah hati jadi wajah gelap. Ketika dia banyak dosa, banyak dendam, banyak sedih. Ketika dia riang gembira, wajahnya berbinar, dalam keadaan dia memerah. Ketika dia takut, wajah bakal berubah menjadi pucat. Nah, dan seterusnya, dia berubah sesuai dengan suasana hati. Begitu pula turun ke bawah, ini pun, tiroid pun bakal bermasalah terkait dengan suasana hati. Ketika hatinya dipenuhi dengan dendam, maka muncul masalah seperti hipertiroid, bahkan kanker tiroid. Ketika hatinya dipenuhi sedih, bisa timbul hipotiroid. Turun ke bawah, ke jantung. Ketika dia dendam berlebihan, kalau Anda pegang dada kiri Anda, jantung Anda bakal terasa hangat. Jantung pun ikut memanas. Ketika darah dikeluarkan melalui
donor, fasdu, atau bekam, darah pun kalau disentuh bakal panas. Kemudian turun ke bawah, pula paru-paru juga, bahkan kami dapati kemarin di perjalanan safari dakwah dari Surabaya sampai Bogor, kami dapati ada ibu-ibu yang sudah terlanjur dendam kepada suaminya. Didapati paru-parunya kering. Paru-parunya kering. Dengan izin Allah, Allah pertemukan pada waktu itu sampai ya saya juga terharu juga. Dia menangis memeluk temannya, ibu-ibu yang jadi pengurus masjid. Demi Allah Ustaz, saya berdoa ingin berjumpa dengan Ustaz sudah sekian lama. Saya hanya lihat di YouTube. Allah takdirkan hari ini berjumpa. Dan dia dendam sama suaminya juga hadir di situ. Saat itulah kita rilis dendamnya si ibu. Saat itulah dia merasa nyaman. Saat itulah jantung dia sudah dingin, lambung dia jadi dingin. Dan subhanallah ketika dendam menyelimuti jantung atau hati dia, jantung pun, lambung pun bakal memanas. Timbul sakit mah yang sifatnya panas, gastritis, HCl meningkat. Liver pun juga demikian. Ya, usus pun juga demikian, bahkan memanas. Ada diare karena dendam, karena sudah terlalu panas. Bahkan rahimnya pun bakal panas. Jika dia masih dalam usia subur, haidnya bisa 10 hari, 14 hari lebih. Dan subhanallah, kalau muncul penyakit rahimnya bakal bersifat panas. Kanker rahim, tumor rahim, adenomyosis, endometriosis, varises rahim, kanker serviks, bahkan berlanjut kepada kanker tulang, kanker darah, kanker otak. Nah, maka kalau jantung ini baik, semua bakal baik. Kalau jantung ini sudah berpenyakit, semuanya ikut berpenyakit. Ini terkait psikis. Ada juga jantung bakal sakit ketika kapan? Ketika dia banyak dosa. Jantung kita itu aslinya warnanya putih. Hatinya seperti dimisalkan warnanya bersih. Ketika dipenuhi maksiat dari makan uang haram, dari berbuat maksiat dari mata, tangan, lisan, telinga, semua berbuat maksiat seperti diteteskan tinta warna hitam. Ketika dia nggak istighfar, dia nggak merasa dia punya banyak dosa, dia nggak pernah bertaubat, ya dia merasa benar sendiri, dia lalai dari Allah. Saat itu lama-lama bakal jantung yang warna putih ini tak tersisa warna putih, tapi semua dengan tetesan hitam seperti tinta. Kalau sudah tak ada cahaya, satu tetes cahaya pun, secercah cahaya putih nggak tersisa, saat itu bakal jadi hati yang mati dan hati yang kafir. Nah, subhanallah, Adibun Ibnul Jauzi memisalkan hati kita itu seperti istana. Dan penghuni istana dari raja, ratu ini, itu adalah seperti akal kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi nggak digunakan untuk mikir. Makanya Anda kalau nasihati saudara Anda, Bu ya mikir. Mikir pakai jantung, bukan mikir pakai otak. Karena apa? Akal kita di jantung. Apa kaitan otak sama jantung? Disebutkan ada seorang dokter ahli jantung, Asim Balawi. Beliau menyebutkan bahwasanya di jantung kita itu tempat berproses pikir. Ada organ kecil yang ternyata organ kecil ini didapati sekitar 40.000 sel. Ternyata daya pikir dia 60 kali lipat lebih besar daripada daya pikir yang di otak. Ya, makanya kalau sudah jantung rusak, pikiran rusak, akal rusak, semua ikut rusak. Jantung ini dimisalkan seperti istana. Penghuninya adalah akalnya. Dan istana itu sebagaimana ma'ruf, namanya istana, dikelilingi oleh benteng. Ada menara di pojok-pojoknya. Ada menara di pojok-pojoknya. Dan di setiap menara ini ada yaitu kaca. Katakan zaman sekarang CCTV.
Kaca ini untuk melihat siapa yang ada di luar benteng. Yang di luar benteng yaitu siapa? Iblis dan pasukannya. Iblis dan pasukannya. Maka pada saat itu Iblis dan pasukannya menghembuskan asap hitam untuk apa? Untuk menutup kaca agar penjaga benteng pintu gerbangnya ini dia nggak tahu siapa musuh di luar. Asap hitam itu adalah syubhat dan syahwat. Saat itu ketika kita sudah termakan syubhat dan syahwat dari syaitan, dari iblis, saat kita akan menjadi apa? Hati yang berpenyakit. Ya. Ketika kita banyak istighfar, bertaubat, baca Al-Quran, salat, banyak infak sedekah, banyak zikir, saat itu asap hitam bakal hilang dan kembali bersih kaca tersebut, dia kembali siaga. Ya, dia kembali bisa siaga untuk tidak lalai dari musuh-musuh Allah yang ada di luar benteng. Tapi kalau sudah jantung ini sakit, dipenuhi dendam, iri, hasad, dengki, maksiat, syirik, tawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, riya, sum'ah, makan uang haram, ya, semua kemaksiatan didatengin. Akhirnya apa? Pintu gerbang bakal kebuka karena kelalaian dia dari pintu-pintu yang dia lakukan. Seperti contoh, ada orang yang sering berbuat maksiat, katakan contoh, orang yang sering lihat film porno. Akan kebuka pintu itu dari si pintu maksiat, sering lihat film porno. Setan masuk dari situ. Ada orang yang candu narkoba, masuk dari situ. Ada orang yang candu rokok, masuk dari situ. Ada orang yang dia hawanya dendam terus. Ada dendam sama mertua, dendam sama suami. Dia kebuka dari situ. Nah, maka setan masuk, iblis masuk, menyerang jantung dia, bahkan menimbulkan penyakit dalam tubuhnya, diincar mana organ yang paling lemah. Ketika organ yang paling lemah rahim, diserang rahimnya. Nah, ketika yang paling lemah adalah jantungnya, diserang jantungnya sampai kena stroke. Fa ini rahimahumullah. Fa salahul qulub, salahul qalb, yaitu perbaikan hati akan membawa kepada perbaikan jasad, seluruh jasadnya. Membawa kebaikan seluruh jasadnya. Dan ini semua sekali lagi pintu hati bakal melemah ketika dia lalai dari zikrullah, lalai dari qiraatul Quran, lalai dari tadabbur dari Al-Quran, lalai dari doa, ya, lalai untuk memperbaiki hatinya, lalai dari taubat, lalai dari istighfar, lalai dengan duduk bersama orang-orang saleh dan salehah, ya. Kemudian dia banyak mendatangi keharaman-keharaman, ya, masih sering dengar musik, ya, masih sering dengar ghibah, namimah, jarang baca Al-Quran, jarang dengar suara Al-Quran, maka saat itulah hati bakal mengeras. Hati bakal keras. Hati yang keras kalau nggak diobati bakal sakit, dan sakit kalau nggak diobati bakal mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu bakal tenang? Anda sedih, Anda dendam, dengerin musik, bukan tambah tenang, tambah gusar, gundah, gulana, bahkan tambah dibisikin syaitan untuk bunuh diri, putus asa dari rahmat Allah. Dan ini sering terjadi. Nah, ini sering terjadi. Kita bahas, kadang kenapa kita fokus kepada salahul qulub, muhasabah, penting setiap harinya. Kenapa? Karena untuk tahu hati kita sedang sakit apa enggak. Berapa banyak sekarang manusia fokus pada pengobatan penyakit jasad, karena autoimun, ya, fokus pada autoimun.
Kena darah tinggi, fokus gimana minum obat darah tinggi dari obat kimia atau herbalnya, terapi bekamnya. Kemudian ada yang kena kencing manis, fokus dengan obat kencing manisnya, insulinnya disuntik paginya 20 international unit, malamnya 40. Ada yang minum herbal, daun insulin, ada yang minum akar zaitun ya untuk kencing manisnya. Ada yang sakit mah, fokus minum obatnya antasida, ya ranitidin, omeprazol. Obat herbalnya fokus minum diantaranya temulawak. Nah, kemudian ada juga yang sakit diantaranya kasus benjolan di rahimnya. Fokus pergi ke dokter SPOG, dokter bedah untuk minta diangkat kanker rahimnya. Tapi mereka nggak melihat isi hatinya. Kalau Anda rekreasi sesekali, nggak perlu rekreasi selalu ke puncak, ke pinggir laut, pergi ke Banten, ya, ke Sukabumi. Sekali-kali rekreasi ke rumah sakit Darmais. Anda lihat orang-orang kena kanker, belum tentu orang kanker ini harus dioperasi. Anda lihat, ini kanker karena dendam. Kalau diangkat kankernya, bakal beres nggak kankernya? Kenapa nggak beres? Karena sebabnya belum diobati. Idza zala sabab, zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Kanker akibat apa sebab? Akibat apa sebab? Akibat. Dia hanya akibat masalah, gejala, penyakit, simptom, efek. Jangan fokus pada hal ini. Fokus kepada sebab. Kalau Anda fokus kepada akibat, kenapa ada orang kanker minum obat kanker, ya di kemo 4 tahun tidak kunjung sembuh karena Anda nggak ketemu sebabnya. Ya, nggak perlu berobat jangka panjang, nggak perlu. Kalau sudah ketemu sebab, akibat sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Dari mana rumus ini? Dari wahyu. Ketika Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Kalau sudah penyakit cocok sama obat, akan sembuh dengan izin Allah. Ada kanker bertahun-tahun, sudah dioperasi, diamputasi, mastektomi kanan, payudara kiri. Pindah ke liver, pindah ke otak, pindah ke darah, pindah ke tulang. Mau apa lagi yang mau dioperasi? Nah, maka fokus kepada sebab. Fokus kepada sebab. Ada kanker sebabnya karena makanan, ya diobatin, makanannya dibenerin. Ya, kalau ada kanker sifat panas, ya makanannya dikasih, minumannya sifatnya makanan minuman sifat dingin, herbalnya dingin. Nah, panasnya dihilangin, dikurangin, ditambah terapi pendingin. Itu konsep. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Artinya, kesembuhan milik Allah mutlak, tapi ada anjuran dari Allah untuk kita mencari sebab yang tepat. Kalau sudah diagnosa dan penyakit sudah tepat, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang nggak tahu antara sebab dan akibat, efek bakal terjadi apa? Harta Anda dihabiskan, berobat ke sana kemari. Dinasihatin orang, pakai ini aja, ngikut. Padahal orang nggak tahu. Makanya orang awam yang nggak punya ilmu, seperti binatang berbisa. Al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam itu seperti binatang berbisa. Kalau ngomong, nyemburin racun. Anda dinasihatin orang awam, nggak tahu ilmu pengobatan, Anda ikut-ikutan. Seperti mereka nyebarin bisa, Anda kena bisanya, sakit tambah parah. Makanya jangan jadi orang yang was-was, yang gampang ikut arus, dan Anda nggak punya pegangan. Termasuk ilmu agama, pegangan Anda, ilmu pengobatan pun sudah diajarkan Nabi. Ya, dan kalau Anda was-was, Anda bakal jadi orang yang gampang terombang-ambing, dengar omongan orang untuk berobat ini dan itu. Berikutnya apa? Anda bakal jadi orang nomor 1 korban iklan. Beli ini, beli itu, harganya obatnya sekian juta, puluhan juta, tidak kunjung sembuh. Kenapa? Yang tahu penyakitnya Anda. Atau ahlinya yang mendiagnosa Anda.
Anda tahu makanan Anda apa? Penyakit yang muncul sesuai dengan makanan Anda, kalau itu karena makanan. Dan ada penyakit karena psikis. Orang nggak tahu Anda punya dendam sama orang tua, dendam sama suami. Itu rahasia keluarga Anda. Anda dendam sama suami. Ada suami nikah siri, Anda dendam. Ini banyak kami dapati. Bahkan istrinya para ustadz. Kami cerita kasus ini kepada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Saya cerita kenapa ya, kalau ada istri dendam sama suami, kenapa sering terjadi varises rahim? Si wanita dendam kepada bapaknya, kenapa sering terjadi varises rahim? Padahal baru dendam 2 tahun sama bapak. Sudah kena 4 penyakit yang mengerikan. Adenomyosis, endometriosis, varises rahim, kanker serviks. Obatnya apa? Simple. Si ibu, si mbak, tolong pergi ke bapak, minta maaf sekarang juga. Kalau jauh, telepon. Kalau dekat, datangin minta maaf. Itu pertama. Perbaiki hatimu, bu. Pergi ke bapakmu, minta maaf. Ya. Kalau sama suami, minta maaf sama suami. Subhanallah, ini sudah obat pertama kali obat. Kemudian ridho dengan qadha dan qadar. Itu penting. Kalau masalahnya hati, simpel banget. Ada wanita punya masalah rahim, varises rahim, sekali haidnya bisa setengah bulan, sekali haid HB-nya bisa 2,9. Sampai dokternya heran. Kok masih bisa berjalan ke sini? Tat, tolong obati saya, Tat. Bu, demi Allah saya nggak akan bisa ngobatin ibu. Obatnya ibu pada diri ibu, kesembuhan dari Allah. Obatnya ibu apa? Ibu pasti punya dendam sama suami. Ya, ternyata ibu ini bisnismen, penghasilannya lebih besar daripada suami, dan selalu menganggap suami nggak ada artinya di sisi dia. Nih hati-hati ibu-ibu yang punya pekerjaan, hati-hati. Ini fitnahnya setan menyerang Anda. Yang Anda dikasih kelebihan, lebih dari suami nafkahnya, setan iblis tahu dari mana masuknya merusak rumah tangga. Subhanallah, ketika ngomong, bagaimana kondisi suami Anda, keluar dalam hatinya kejelekan semua suaminya, apa disampaikan, subhanallah, terakhirnya baru dia ngiki. Ternyata setan atau kuntilanak ini sudah ada dalam tubuh dia. Setan sudah masuk. Kenapa? Setan masuk ketika jantung lemah. Obatnya apa? Udah ibu buangnya semua. Ya. Sering minta maaf sama suami. Nah, aku nggak bisa, Tat. Kalau masih kayak gini nggak akan bisa sembuh. Kesembuhan milik Allah. Nah, ini contoh. Kalau sebabnya karena masalah psikis, ya obatin psikisnya. Jangan fokus kepada operasi. Obati psikisnya. Dan dokter TKV ini menyampaikan persis. Bahkan istrinya para ustadz saja, ya, yang mereka nggak ridho, persis kasusnya berapa berobat datang ke saya, kata dokter ini, kasusnya sama, varises rahim. Kalau sudah varises rahim, bakal potensi yang lainnya. Kenapa? Kalau sudah varises timbul sumbatan. Kalau ada sumbatan, sel-sel bakal kelebihan nutrisi darah. Bakal timbul adenomyosis, endometriosis, miom, kanker serviks, dan lain sebagainya. Wah, ini contoh. Ya, intinya Anda dendam kepada siapa saja. Bukan hanya kepada suami, pada orang tua, pada teman, ya, kepada anak, ya, orang terdekat, teman komunitasnya. Jadi lepas semua dendam. Dendam jangan disimpan, jangan dipelihara. Sedih juga dilepas. Kalau sebabnya ternyata kasus penyakitnya, ya, kankernya ada non medis. Ima karena sihir, ima karena jin nasab. Ya, maka apa? Lebih fokus dengan juga terapi ruqyah. Ya, juga diiringi dibantu dengan pola makan. Fa ini rahimahullah. Jadi apa? Kalau kita teliti dari semua penyakit, ternyata lebih mendominasi penyebabnya adalah masalah hati. Masalah makanan nomor sekian, lifestyle nomor sekian. Ya, masalah pola tidur nomor sekian. Masalah konsumsi obat-obatan nomor sekian. Masalah radiasi nomor sekian. Nomor 1 ini masalah hati. Nah, masalah hati. Ada yang kami dapati, ada ya kaum wanita mengalami kanker lidah.
Dokter sudah sepakat, dokter luar negeri yang dia keliling ke luar negeri sampai dalam negeri sepakat lidahnya harus diamputasi 40%. Di kasus 3 kasus yang sama. Ya. Penyebabnya apa? Ada penyebab diantaranya yang disihir. Kenapa disihir? Setelah lisannya ini mencela, memaki anak buahnya. Kena sihir. Ada yang penyebabnya memang dia lisannya pedes. Ya. Kemudian apa? Orang-orang berdoa keburukan untuk wanita ini. Doanya orang yang terdolimi, nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Makanya harapannya Anda keluar dari sini jadi hati yang bersih. Ada seorang Ustadz Kibar yang sudah meninggal. Setiap sebelum kajian dia berwasiat. Ini wasiat yang indah, terutama untuk kaum ibu-ibu. Kenapa kaum ibu-ibu ini banyak cobaannya? Makanya Nabi menasihati dalam hadis, menasihati kaum wanita lebih banyak hadisnya daripada menasihati kaum pria. Sampai Ustadz ini bilang, ibu-ibu yang ikut kajian saya di sini, yang masih ada nggak taat sama suami dari ibu-ibu, keluar dari majelis saya. Gitu. Ini sebenarnya ngusir jin yang nempel di ibu-ibu. Ruqyah sebenarnya. Nah, kenapa? Karena hakikatnya ibu-ibu menuntut ilmu untuk apa? Jadi orang taat. Ibu-ibu kalau bilang rumahku surgaku, siapa yang bilang? Bukan kaum pria, tapi kaum wanita. Kalau kaum pria, surganya di luar. Dia keluar mencari nafkah, dia keluar mencari rezeki, dia keluar berdakwah, dia keluar berjihad. Tapi menyampaikan siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Baiti jannati. Kenapa? Karena surganya di rumah. Coba untuk dapat surga, simpel sebenarnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, idza shalat mar'atu khamsaha. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya, Nabi nggak bilang sholat rawatib, sholat malam, enggak. Cuma sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nabi nggak bilang sholat puasa sunnahnya. Wa hasanat farjaha. Dan menjaga kemaluannya. Ibu-ibu alhamdulillah semua bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan. Alhamdulillah. 3 ini simpel enteng, yang 1 yang berat. Wa ta'at ba'laha. Dan taat sama suami. Ini yang berat. Ya, terus terang berat, iya apa enggak? Nah, Anda mau enggak mengompres ego Anda di bawah ego suami selama ego suami tidak menyelisih syariat? Nah, ini yang beratnya di sini. Nah, seringnya di podcast banyak muncul, gimana pengalaman kamu setelah kamu menikah dengan suamimu? Ya Allah, enak banget. Setelah aku dapat suami, suamiku baik banget. Memberikan apa yang kau inginkan. Aku jadi tenang, hatiku tenang. Sudah disebutin kelebihannya, menikah dengan suaminya. Ketika ditanya balik, bagaimana perasaan suamimu? Apakah sama kayak kamu? Kata si perempuan ini pertanyaan aneh. Kenapa kamu tanya seperti ini? Iya, karena suami kamu gak bangga sama kamu sebenarnya. Dia tertekan dengan dirimu. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, subhanallah, makanya ada seorang sahabat mengajarkan doa kepada kaum pria, kaum lelaki. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Nah, ini ibu-ibu yang bikin apa? Tua suaminya. Ya, sebagian kaum laki-laki ditanya, bro, kok kamu sudah mulai keluar uban, bro? Iya, sejak nikah sama istriku. Ada yang kebalik memang ada. Kebalik memang ada, artinya bukan lazim itu terjadi pada laki-laki. Kami dapati di Surabaya kasus seorang ibu-ibu kena benjolan rahim, perut sudah besar, paha besar, didorong kursi roda. Konsultasi pribadi. Bu, ibu kena penyakit ini sejak kapan? Sejak nikah sama suami tante. Nah, artinya apa? Gak ada istilah memojokkan wanita, tapi mayoritas wanita yang seperti itu. Dan mayoritas, ya bayangin. Anda lihat orang yang sering datang ke rumah sakit, rumah sehat, rumah terapi, perempuan. Yang sering ngeluh sakit, perempuan. Laki-laki jarang ngeluh, tahu-taunya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Wah subhanallah. Kami tanyakan kepada wanita ini, Bu, sejak kapan ibu sakit? Sejak nikahnya. Nah, Pak, ini sakitnya ibu ini benjolan rahim bukan karena makanan, tapi karena psikis. Jadi setiap kali suaminya menyakiti hati istrinya mendem. Kalau dia sabar dengan celaan suaminya, sabar dan dilepas, nggak akan bikin menyakit. Tapi masalahnya dia maksain sabar, mendem, ini bikin penyakit. Ya, harusnya apa? Suami istri bangun komunikasi. Kalau istri nggak suka dengan ucapan suami, bangun komunikasi. Ngomongnya kapan? Ketika waktu yang momen indah. Jangan suami pulang kantor ngomong. Suami lagi capek ngomong. Ngomongnya kapan? Jangan di meja hijau. Meja hijau jangan. Ngomongnya di meja makan. Saat enak. Anda lihat, contoh pernah waktu itu, ya, contohnya ada seorang sahabiah. Sahabiah ini pinter, dia cerdas. Dia punya anak, yang anaknya ini sangat disayangi sama suaminya. Suatu ketika putranya ini wafat. Putranya wafat dan suaminya pulang safar. Ya, tapi istrinya pinter, gak mau nyampaikan berita buruknya langsung di hadapan suami. Gak pengen keluh kesah. Ini istri yang saleh. Kemudian suami datang disiapin untuk mandi, siapin makannya. Suami minta jatah setelah safar, dia capek, ada fitnah di luar. Setelah istirahat bentar, minta dilayani di atas ranjang. Dilayani di atas ranjang. Seusai itu, baru cerita. Putra tersayang telah wafat. Baru dia sedih. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku ya Rasulullah. Anakku wafat, aku nggak dikasih tahu ya Rasulullah. Ya. Terus Rasulullah justru sebutkan puji istrinya. Ya. Dan subhanallah, setelah anaknya wafat dan kemudian istrinya melayani suaminya di atas ranjang, Allah takdirkan istrinya hamil dan menggantikan anaknya lebih baik daripada yang meninggal. Subhanallah. Sama seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah diajari sama suaminya sendiri. Nama suaminya siapa? Abu Salamah, pinter. Nah, ibunya Masya Allah, berarti perhatian. Abu Salamah ini mendengar hadis dari Nabi SAW. Ya, dan firman Allah yang diajarkan kepada istrinya. Wabashiris sabirin. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya, kalau apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau dia dapat musibah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak yakin ibu-ibu kalau dapat satu musibah yang satu ini baca inna lillahi. Ketika dapat musibah apa? Tiba-tiba dapat rezeki banyak. Dari harta, dari anak, dari kenikmatan, rumah, kendaraan. Ibu nggak pernah bilang kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu juga musibah. Anda dapat apa? Ujian kebaikan, tapi Anda nggak pernah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Senangnya kalau dapat cobaan baik terus. Ya, cobaan buruk innalillah, cobaan baik nggak pernah bilang innalillah. Karena ada orang dapat cobaan baik, dia nggak bisa bertahan dengan cobaan baik. Terlena dengan cobaan baiknya. Wah subhanallah, Ummu Salamah diajarkan. Kalau orang sudah baca kayak gini, dia bakal dapat rahmat dari Allah. Ya, kemudian Allah memuji dia. Ya, fa subhanallah, diajarkan juga doa setelahnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kami ini hanya milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dari musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikabulkan? Diajarin suaminya. Kemudian dia mengamalkan apa yang diajarkan suaminya, bukan di ujung lisan, tapi dalam hati. Makanya semuanya kembali kepada apa? Perbaikan hati. Diambil dalam hati, dikeluarkan dari ujung lisan. Kalau Anda hanya di ujung lisan, kata-kata innalillah, kata-kata alhamdulillah,
baca makan hanya bismillah tapi nggak dalam hati. Ya, istighfar ujung lisan tapi nggak dalam hati. Ini bakal seperti apa? Anda ngambil gayung, mau menuangkan gayung yang nggak ada isinya. Padahal pancinya kosong. Tapi kalau Anda mengambil dalam hati seperti gayung Anda diambil di panci, kemudian diangkat, isinya penuh dengan isi dari panci, dan panci itu jantung Anda. Kemudian dituangkan. Sama. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya Ummu Salamah. Dia yakin. Sampai dia berkata, aku nggak mau menikah dengan laki-laki manapun kecuali yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Karena suaminya apa? Suami yang tahu bagaimana membagaimanakan si istri. Suami yang taat kepada Allah. Suami yang mau amalahnya dengan istri. Sangat baik. Sehingga dia nggak pengen kalau nikah lagi dapat suami yang lebih buruk dari suaminya. Wah, ini dalam hatinya demikian. Kemudian Allah jadikan hatinya Nabi dipalingkan atau diarahkan kepada Ummu Salamah. Diganti lebih baik, bahkan laki-laki sebaik-baik laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai laki-laki hari kiamat. Nabi mendatangi Ummu Salamah dan melamar. Sampai kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku wanita yang tua. Digembosin padahal. Gak pede Ummu Salamah. Kata Rasulullah, ya Ummu Salamah. Dia lebih tegar. Rasulullah tetap minang, ya tetap meminang. Aku lebih tua darimu. Bahkan disebutkan Ummu Salamah wanita tua tapi masih cantik. Tua tapi masih glowing. Ya, nggak seperti zaman sekarang banyak wanita glowing, dibalik istri glowing banyak suami gulung-guming. Nah, ya untuk bayar resep glowingnya 1 bulan 10 juta, 20 juta. Pakai serum, krim malam, ya. Belum suntik botox dan macam-macam. Ya Allah, stem cell berat. Nah, jadi rahmatullah, ini balasan doanya Ummu Salamah. Nabi akhirnya apa? Kadang kita melihat apa? Takdir buruk dari Allah, kita jangan dilihat dari sudut pandang yang pendek. Di balik takdir buruk, yakin pasti ada kebaikan. Anda mengira itu buruk. Ingat, takdir buruk itu hanya di sisi kita. Di sisi Allah nggak ada buruk-buruknya. Semuanya baik. Semuanya baik. Makanya kalau kita mikir takdir buruk, kita bakal sakit. Terbawa takdir buruk. Kenapa Allah takdirkan saya seperti ini? Apa Allah nggak sayang dengan saya? Why me ketika sakit? Kenapa Allah jadikan saya jadi rumah tangga yang broken home? Padahal di balik rumah tangga broken home disiapin pasangan yang lebih baik. Kadang manusia nggak paham. Hidup yang lebih baik. Ketika kapan? Ketika dia ridho, ikhlas, dan sabar. Akan dijadikan apa? Nilai pahala dan ganti yang lebih baik. Ini, subhanallah, di antaranya ketika baiknya hati, tauhid yang kuat, tawakal yang kuat, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak keluh kesah, justru ini apa? Bakal jadi kebaikan. Contoh saja ketika Anda sakit, bersihkan hati Anda. Ada terapi-terapi sekarang, katakan terapi hipnotis. Ya, sebenarnya kita udah nggak usah pakai terapi-terapi orang-orang barat. Udah pakai hadis Nabi banyak. Contoh, kalau Anda perhatikan hadis Abu Hurairah, hadis Al-Qudsi, disebutkan Nabi bahwasanya Allah berfirman dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadraknya dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasanya Allah berfirman, "Idza btalaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila 'awadihi atlaqtuhu min isari abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami thumma yasta'nifu min al-amal." Kalau aku coba hambaku, katakan dengan penyakit, kemudian dia nggak banyak keluh kesah dengan penyakitnya kepada orang yang mengunjunginya. Ini ya, sakit nggak perlu kesah. Tapi apa? Ridho dengan qadha dan qadar. Contoh, sakit gigi aja bakal berkurang ketika Anda ridho dengan qadha dan qadar. Anda yakini ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Anda yakini ini untuk gugurin dosa Anda. Anda sabar. Nggak banyak keluh kesah. Sakit gigi Anda langsung berkurang. Ya, demikian pula yang sakit hati.
Ya, Anda yakini, ya, ma min hammin wala ghammin wala husnin wala adha wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu anhu wala khataya. Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa lelah Anda lelah jadi ibu rumah tangga. Anda capek disakiti hati Anda. Ya, Anda lalai, Anda capek, Anda sakit, semua itu gugurin dosa Anda. Anda yakin ini gugurin dosa, itu langsung berkurang sakitnya. Nah, sebaliknya ketika dia banyak keluh kesah, Allah hambat kesembuhan untuk dia. Kalau dia nggak banyak keluh kesah, justru apa? Atalaqtuhu min isari, kata Allah. Aku akan bebaskan dia dari penjaraku, alias segera dicabut penyakitnya. Satu. Kedua, aku akan ganti daging dia yang sekarang lebih baik daripada daging dia yang dahulu sebelum sakit. Aku akan ganti darah dia yang sekarang lebih bersih daripada darah dia sebelum sakit. Berikutnya, dia akan beramal dengan lebih nyaman. Ketika kapan? Dosa digugurkan, racun kotoran dibersihkan dalam tubuh. Dikatakan Al-Munawi, dikatakan bahkan dia seperti anak yang baru dilahirkan. Bersih dosanya plus bersih racunnya. Nah, makanya nggak ada istilah suudzon sama Allah. 3 hari sebelum wafat, Nabi SAW sudah bersabda kepada para sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang dari Anda meninggal kecuali selalu berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Makanya Anda jadi orang memang istilah-istilah zaman sekarang katakan EGP, emang gue pikirin. Itu kadang obat. Diomelin suami EGP. Ya, kalau omelan itu nasihat, ya terima. Kalau omelan itu nggak mengenakan EGP. Ketika ada berita, ini loh berita bulan-bulan, ini ibu-ibu mulai ada ghibah namimah, udah EGP aja. Nggak usah ambil pusing. Itu sudah jadi obat. Ya. Fa ini rahmatullah, hati Anda bakal tenang. Di antaranya apa? Dengan di antaranya Anda baca Al-Quran, itu tenang. Zikir kepada Allah, itu tenang. Nah, tenang. Makanya ketika sakit ternyata diajarin zikir banyak banget. Ketika Anda katakan contoh pusing, sakit gigi, pegang daerah pusing atau sakit giginya. Ya, baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Diulang 7 kali yang terakhir ini. Ya, Anda sakit hati, enggak apa-apa, baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Diulang 7 kali yang terakhir. Ya. Subhanallah. Ya, zikir ini menenangkan hati Anda juga. Hati Anda yang gusar, yang melihat takdir buruk dari Allah, yang sedang sedih, ya banyak zikir. Kalau Anda nggak pengen sedih, nanti ada saatnya kalau sudah masuk surga nggak ada sedih, nggak ada dendam. Di sinilah tempat cobaan. Ya, di sini tempat cobaan. Berikutnya, termasuk ada orang yang sakit gara-gara hati itu banyak. Yang kita sebutkan tadi dari ujung rambut sampai kaki. Dari rambut sampai pecah-pecah, rambutnya kering, rambutnya rontok, gara-gara hati juga ada. Gara-gara amarah, dendam, sedih. Kulit kering, gangguan autoimun gara-gara sedih, gara-gara marah. Kemudian juga mata kabur, telinga berdenging. Ya, ada juga di antaranya tiroid, ada juga sampai kena kanker otak, ada juga kanker payudara, kanker liver, kanker tulang, pembuluh darah, ya, kanker darah, ya, kanker rahimnya, serviknya. Kemudian juga ada yang punya masalah stroke, ada yang punya masalah autoimun, ada yang punya masalah bipolar, ada yang schizofren, ada yang halusinasi, ada yang OCD. Kalau di sini semua pasti kena gangguan COD banyak di sini. Nah, alhasil Anda perhatikan, kalau Anda sakit, ya, mau Anda sakit karena fisik ataupun psikis, medis ataupun non medis, akut ataupun kronik, ringan ataupun berat, jangan lupakan yang namanya Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Terus, "Wa tilkal amthalu
nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, kalau Anda, artinya apa, Bu? Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, dan gunung itu bakal tunduk dan bakal hancur. Anda bayangin. Dan ini permisalan bagi orang-orang yang mau berpikir. Anda mau berpikir mau dibawa kemana ayat ini? Sebagian masyayikh mentakwilkan, salah satunya, ayo tadaburi ayat ini. Di antaranya Al-Quran itu dari batu. Gunung itu dari batu. Al-Quran itu, ya, yang nampak di depan mata kita, yang nongol, itu hanya sepertiganya. Ya, hanya sepertiganya. Ayat ke-10 ya. Jadi yang nongol itu sepertiganya. Yang masuk ke dalam bumi itu 2/3. Sebagai pasak bumi. Ya, dia sebagai apa? Autada. Pasak bumi. Nah, bayangin, ini yang kokoh dan keker. Kalau Al-Quran diturunkan, Al-Quran bakal tunduk dan hancur. Gimana yang hanya kanker? Bukankah sangat lembek dibandingkan batu? Gimana dengan orang yang autis, hiperaktif? Bukankah bakal gelombang otaknya bakal bener setelah baca Al-Quran? Nah, kenapa kita nggak pede? Padahal Al-Quran Allah jadikan mukjizat kepada Nabi yang paling besar. Nabi punya banyak mukjizat. Yang paling agung Al-Quran. Kenapa paling agung? Karena dia termasuk kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah bukan makhluk. Semua di muka bumi ini makhluk. Satu yang bukan makhluk, Al-Quran. Karena dia termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Gimana kalau sifat Allah dibacakan kepada orang sakit? Disebutkan dalam hadis Kharijah bin Saud. Pamannya Kharijah setelah masuk Islam, bawa oleh-oleh salah satunya surat Al-Fatihah. Setelah masuk Islam di hadapan Nabi di Madinah. Perjalanan pulang, berjumpa dengan orang gila dipasung besi. Ini disebutkan dalam riwayat, ini orang gila dikatakan orang gila non-muslim. Musyrik, kafir. Saudaranya minta agar pamannya Kharijah ini meruqyah, mengobatinya. Aku dengar Nabi kamu membawa kebaikan. Bisa enggak kau obati saudaraku yang gila ini? Kemudian dengan ijtihad dia, dibacakan surat Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, tentunya diulang-ulang, sembuh total. Ini gila. Schizofren. Bukan karena jin, bukan karena sihir, tapi karena gangguan medis schizofren. Al-utu, al-jinan. Sembuh 3 hari. Kenapa kita nggak pede? Kalau Anda punya anak autis, hiperaktif, bipolar, ya, schizofren, pakai cara ini. Dokter Islam harusnya memasukkan terapi ini ke rumah sakit jiwa. Jangan dipastrum listrik terus. Jangan dikasih amitriptilin, ya, kemudian CPZ, kemudian obat-obat yang ngeri. Kalau dikonsumsi berkepanjangan, itu terus. Jangan disuruh rendam di kolam terus untuk dinginin gelombang di otaknya. Tapi pakai Al-Quran. Ini dokter muslim harusnya pakai cara ini. Ada kisah di rumah sakit jiwa, ada 10 orang gangguan jiwa di rumah sakit jiwa, mesti disediakan kolam renang. Kenapa? Untuk mendinginkan gelombang di otak. Ini orang 10 berjajar. Dokternya 1 berdiri. Ayo kalian semua masuk kolam renang. Nyemplung semua. Hitungan ketiga nyemplung. 1, 2, 3. Rame-rame nyemplung. Kata dokternya, ini ada 9 orang nyemplung nih gila semua. Kenapa? Kolamnya nggak ada airnya. Nyemplung berarti masih gila. Yang 1 ini ternyata apa? Yang 1 nggak nyemplung. Berarti sudah siap-siap dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Tapi ditanyakan dokter, kenapa kamu nggak nyemplung? Takut dingin, Dok. Ternyata masih gila. Ada versi lainnya, ini orang gila ini lari tiba-tiba naik mejanya Pak Dokter. Dokter spesialis jiwa ini naik sambil pegang tangannya. Jadilah saya lampu. Kemudian satunya lapor, Dok, teman saya gila, Dok. Masa naik meja Pak Dokter bilang jadilah saya lampu. Ini orang sudah benar nih. Sudah tahu temannya gila. Kalau kamu udah waras, kasih tahu teman kamu, suruh turun, nanti bisa jatuh. Mana bisa jadi lampu? Jangan, Dok, kalau turun nanti gelap, Dok. Nah, rahimahullah jami'an. Bayangin, ini orang gila bisa diobati pakai Al-Quran. Kanker bisa diobati pakai Al-Quran.
Ya, kami sudah lalui cara ini dan udah banyak pasien alhamdulillah dengan izin Allah. Salah satunya pasien kanker tiroid, kanker rahim. Dengan izin Allah, ya, dibantu pola makan, dibantu terapi bersih darah, terapi hentakan melancarkan peredaran darah, ya, jauhi pantangan-pantangan makanan yang memperparah kankernya, kemudian baca Al-Quran. Sama artinya, bukan tanpa artinya. Kenapa? Gimana hati Anda bakal bergetar, kulit bakal merinding kalau Anda nggak tahu artinya. Ulama menyebutkan man qara'a al-Qur'an wa lam yafham ma'na fa ka'annahu rajulun a'ma. Seorang ulama salaf. Kalau Anda membaca Al-Qur'an nggak tahu artinya, seperti Anda orang buta jalan pakai tongkat. Makanya harus paham artinya. Gimana mau jadi obat kalau Anda nggak tahu artinya? Harus dipahami artinya. Ini tata cara membaca Al-Qur'an sebagai pengobatan untuk istishfa bil Quran. Istishfa bil Quran. Ada yang sudah kami lalui pasien kanker tiroid. Dia kena kanker tiroid, ternyata cerita panjang dari anamnesa, ternyata bukan karena dominan makanan. Dia orangnya tipenya panas. Hobinya memang makanan panas. Hobinya bakso, mie ayam, sambal, Masya Allah kopi, jahe. Memang hobinya panas. Tapi ternyata dominannya bukan karena makanannya. Dia dendam dengan suaminya yang nikah lagi. Dan dendamnya betul-betul parah banget. Subhanallah, usut punya usut, langsung kita rilis, Bu, suami nikah lagi, takdir baik apa takdir buruk? Kalau saya tanya ibu gimana jawabannya? Yakin? Iya ibu sudah sepuh, coba yang ini ibu-ibu muda ini. Buru banget Tat. Tuh kan ibu bilang buru banget tadi. Nah, ini kenapa ibu bilang baik? Ibu belum dicoba. Coba kalau terjadi betulan. Naudzubillah kan? Nah, sekarang kenyataannya kalau ini ada pada wanita terjadi betulan. Ya, terjadi betulan. Kemudian apa? Kami tanya betul nih wanita ini. Takdir baik apa buruk Bu? Kemarin kejadian itu. Ya buruk sih, Tat. Allah memerintahkan Anda beriman takdir buruk apa enggak? Iya sih. Tapi saya nggak bisa, Tat. Udah terlanjur dendam, Tat. Padahal suami sayang banget sama saya. Sampai saya sakit, saya sudah cerai, diantar sama mahramnya ini diantar juga. Dibiayai semua, katanya. Dan dia setia banget. Berarti yang salah siapa? Ibu atau bapak? Ya saya sih, Tat. Belum bisa melepas dendam. Kalau ibu sudah minta cerai, harusnya jadi obat nggak? Dengan cerai harusnya nggak kena kanker, kan? Iya sih, Tat. Tapi gimana ya? Terlanjur sayang sama suami, tapi suami diambil wanita lain. Ya, bukan diambil, ibu yang ngelepas dia. Nah, subhanallah, ibu mau merilis dendam nggak? Siap tadi. Terus baca Al-Quran, kita ajarin terapi-terapi, melancarkan peredaran darahnya, makanan pantangannya. 1,5 bulan bawa hasil lab. Yang tadinya kanker tiroid kanannya sudah diangkat. Sisa kiri suaranya kecil. Setelah terapi suaranya keluar 20%. Kata dokternya ini harus dioperasi lagi Bu, kalau nggak khawatir metastase. Kata pasiennya, Dok, kalau saya diangkat, saya bisu, apa dokter berani menjamin saya nggak kena kanker lagi? Nggak berani sih Bu. Saya hanya berusaha biar nggak metastase. Padahal obatnya jangan ngomong metastase, jangan ngomong diangkat ininya, tapi ngomong dendam sudah dilepas enggak. Subhanallah, si ibu ini akhirnya bertekad, saya nggak mau operasi Tat. Saya bisu tapi nggak bisa dijamin, terus apa fungsinya? Berarti sudah Bu, ambil langkah yang saya sampaikan tadi, siap Tat. 1,5 bulan bawa hasil lab. Tat, sudah ada perbaikan. Berapa waktu kemudian datang, ya, manggil tidak, Tat, sini Tat, kabar gembira Tat, nggak ada sel kanker lagi Tat. Subhanallah. Ya, wa subhanallah dalam surat Al-Maidah disebutkan wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa menjaga kesejahteraan satu orang, dia seperti menjaga kesejahteraan manusia semuka bumi. Bayangin keutamaan ketika Anda bisa ngobatin satu orang yang harusnya dioperasi, satu orang yang harusnya dekat dengan kematian, nggak jadi meninggal, nggak jadi sakit parah, sembuh dengan pertolongan Anda melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anda seperti apa? Menjaga manusia semuka bumi. Tuh keutamaannya. Wah, subhanallah, rahmatullah jami'an.
Maka Al-Quran ini jangan ditinggalin. Jangan dilewatin. Jangan sampai sehari nggak dibaca. Coba cek ayat 30, 31 atau 32. Coba dicek. Nah, kalau nggak salah 32. Al-Ma'idah ayat 32. Baik. Kemudian banyak istighfar penting. Banyak taubat. Ya. Banyak istighfar, banyak taubat. Muhasabah setiap hari. Makanya ibu-ibu juga demikian. Pengen sehat hati, Anda usahakan setiap hendak tidur minta maaf sama pasangan. Suamiku, ya, Bib, ya, Kakanda, misalkan. Atau apa panggil apa biasanya ibu? Yayang, misalkan. Maafin aku ya. Maafin aku ya, mungkin dari pagi mungkin ada ucapan kesalahan. Itu penting banget. Ya. Bahkan saya terus terang, saya pribadi, istri saya sifatnya panas, saya sifatnya dingin. 32. Orang sifat panas biasanya lebih setia sama pasangan. Istri sama saya lihat perhatiannya banget. Saya sudah beristri sekian kali maksudnya. Dan ini yang paling baik yang saya dapati. Maksudnya manuzaki Allah ya ada. Kami nggak merekomendasi kecuali Allah yang pantas merekomendasi. Tapi saya banyak bersyukur. Ya, Allah jadikan takdir buruk sampai dulu terjadi perceraian. Ya, Allah ganti yang lebih baik. Subhanallah, istilahnya yang dulunya nggak pernah ditanya gimana kabarmu, sekarang ditanya sampai mana, udah makan belum, bekalnya udah dimakan belum, terenyuh hati sudah itu terenyuh. Itu orang tipe panas. Ya, orang tipe panas biasanya setia. Ya, nah sampai subhanallah. Ya, alhasil nggak perlu detail-detail dan cukup kita doakan tabarakallah, masya Allah, barakallahu fiha, bukan tabarakallah, barakallahu fiha. Anda juga demikian. Kalau Anda sebagai istri yang baik, istri yang menakjubkan, enak dipandang oleh suaminya, jangan biarkan suami tutup lisan, bibirnya kering. Biarkan si suami sering mendoakan untuk Anda. Barakallahu fiki ya zaujati. Berapa banyak istri tiba-tiba rambutnya susah disisir, kulitnya kering, tiba-tiba perasaan pengen bunuh diri terus. Nabi sudah menyebutkan, orang kalau sudah kena ain, dia pengen naik tempat tinggi dan menjatuhkan dirinya. Ada wanita pengen bunuh diri terus, ternyata apa? Suaminya nggak pernah doakan keberkahan. Makanya Anda sampaikan kepada suami Anda. Mungkin ada juga yang ibu-ibu. Dari ibu-ibu nikah sampai nenek-nenek sekarang, ada yang sudah nenek-nenek sekarang, Masya Allah, nggak pernah didoakan keberkahan oleh suaminya. Sudah punya cucu, nggak pernah didoakan. Ya, makanya kalau dikit-dikit melihat istrinya, Masya Allah, masaknya rajin, masakannya enak, dia berdandan, sampai dandan di dapur pakai lipstik, pakai dandan. Loh, ini penting. Bukan dandan mau beli ke toko emas, bukan. Biar dapat harga diskon, enggak. Di toko emas suaranya dimerduin, di depan suami suaranya dibentak-bentak terus suami. Jangan, kembali. Ya, itulah ibadah Anda. Itu penting ya. Kenapa? Anda sering saling minta maaf. Kadang ada suami Anda yang modelnya kayak ikan ibu kering. Nggak tahu istilah mesra-mesra. Anda yang ajarin. Mas, yang minta maaf ya. Anda mulai. Anda minta maaf, Anda sebenarnya ngajarin dia untuk dia gampang minta maaf. Ya Allah, sebenarnya aku yang banyak salah. Aku yang harus minta maaf sama kamu. Nabi, kalau mau keluar ke masjid, padahal masjidnya nempel sama rumahnya, apa yang dilakukan Nabi? Mencium istrinya. Anda pernah nggak cium suami Anda? Sering. Oh sering. Mau ke masjid, Bu. Ya. Penting, mau ke masjid. Mas, ini dulu. Mau ke masjid, nggak dicium-cium dulu. Dibekelin dulu, divaksin dulu. Nah, biar gak kena fitnah. Apalagi mau ke kantor, apalagi mau safar. Masalah rumah tangga bermula dari apa? Gak ada komunikasi. Ya, Rasulullah aja ketika hendak minum, duduk dengan istrinya, Ibunda Aisyah, Ummahatul Mukminin. Aisyah minum, dilihat sama Rasulullah. Bekas bibirnya diputer, bekas bibir Aisyah ditaruh di bibir Rasulullah. Coba, indah banget. Ya. Dan ini harus dicontoh. Anda lihat, banyak sekali suami istri muncul penyakit setelah mereka menikah.
1 bulan pertama masih oke, bulan madu. Ya, kalau madunya sudah jadi madu pahit, ini berubah. Mulai muncul penyakit, sering tengkar, ya, kemudian muncul sakit mah, muncul GERD, muncul ini susah tidur, darah tinggi. Di antara pasangan apa? Akhirnya nggak terbangun. Kalau Anda benci dengan teman, teman jangan ketemu. Anda sama mertua, mertua jangan ketemu. Tapi kalau benci, marah dengan orang yang satu rumah, itu lebih gampang nimbulin penyakit. Gampang banget dan dalam waktu cepat bisa nimbulin penyakit. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan an-nadhar arba'atun yahdimu al-badan. Ada 4 hal yang merusak badan, kata Imam Syafi'i. Salah satunya apa? An-nadhar ilal mabghud, melihat orang yang dibenci. Anda menjadikan suami Anda orang dibenci, Anda bakal jadi sakit. Kata Ibnu Qayyim, akan melemahkan pandangan mata. Orang sedih, orang marah, matanya bakal sering kabur. Telinga berdenging, kepala kelingan, tangan tremor, kaki gemetar, sering pipis di malam hari. Kemudian jadi wanita atau laki-laki yang frigid, tipe dingin. Ya, hafalan lemah, konsentrasi lemah, pencernaan lemah, perut buncit gara-gara sedih, karena pencernaan lemah. Nah, darah hitam kental gara-gara sedih juga bisa. Nah, malapetakannya bisa kemana-mana. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya yang namanya hati ini biar tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah, selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu dalam ketaatannya. Anda sering baca terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Anda baca terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa tawaffana ma'al abrar. Baca terus. Kenapa? Hati kita ini apa? Ada di antara jari jemari Rahman. Ada saatnya dibolak-balik. Termasuk ada saatnya benci sama suami, sayang sama suami. Dibolak-balik. Jadikan hati Anda selalu baik. Ya, postur tubuh Anda, wajah Anda, dandan Anda di hadapan suami, jadikan wanita yang enak dipandang. Nah, hati juga demikian. Enak untuk didengarkan lisannya, tangannya, wujud dari amalan hatinya, cerminan hatinya. Nah, makanya ciri-ciri wanita salehah disebutkan Nabi SAW, idza nadhar ilaiha saratka. Kalau engkau melihat istrimu, apa? Istrimu membahagiakan dirimu. Dari lisannya, dari adabnya. Nah, ini diantaranya, ya, hati itu bisa dibolak-balik. Bahkan jangankan ibu-ibu yang di sini, Ibunda Aisyah Ummatul Mukminin kadang pernah marah sama Rasulullah. Sampai Rasulullah ketika Aisyah sudah dalam kondisi marah, Rasulullah apa? Tanya kepada istrinya ini, ya Aisyah, aku tahu kapan kau marah denganku, kapan kau sedang senang, cinta kepadaku. Bagaimana engkau tahu, wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau bersumpah, wa Rabba Ibrahim, demi Rabbnya Nabi Ibrahim, berarti engkau marah sama aku. Ketika sumpah, kau tak sebut namaku. Tapi ketika kau bersumpah, wa Rabba Muhammadin, demi Rabbnya Nabi Muhammad, baru kau sedang cinta denganku. Bapak juga harusnya paham. Ketika para istrinya marah, ini bapaknya lagi pulang touring, traveling, lagi pulang kantor, chatting, tanya istrinya, iseng sama istrinya. Dek, malam ini makan apa? Yang makan ini malam apa? Dinda, makan apa malam ini? Gitu kan. Jawabannya bisa panjang. Mas, tadi aku belanja siang. Belanjanya ini, aku masak ini. Ya, aku olah jadi ini. Ada beberapa menu, minumannya ini. Pokoknya siap deh untuk mas. Itu biasanya. Pas jawabannya pendek-pendek. SRRYAQGAMSK. SLHKN MKN WRTG. Sorry mas, aku nggak masak. Silakan makan di warteg. Ini berarti istrinya lagi marah. Nah, coba rumah tangga Rasulullah juga. Dari sini Anda bakal berumur panjang dengan izin Allah. Ajal di sisi Allah tapi ada sebab. Tapi kalau Anda sering marah-marahan, nggak membentuk rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, umur Anda bisa pendek. Umur Allah yang tahu, ajal milik Allah. Tapi ada sebab. Sebab apa? Sebab hati bakal memperpendek umur Anda. Ya. Nah, termasuk ada kasus kemarin waktu safari dakwah.
Ada wanita sakit parah, masih muda, ya di bawah 30 tahun, ya sakit parah, darah tinggi, kemudian autoimun, kemudian punten ini sampai apa? Sampai lambungnya sakit, sampai terjadi ulkus peptikum. Tukak lambung kalau muntah warnanya hitam, menunjukkan ada luka sudah. BAB warnanya hitam. Ternyata apa? Dendam yang disimpan kepada mertua. Nah, subhanallah, udah majelis sebentar, setelah majelis sebentar, nasihatin aja sebentar. Udah kalau nasihatin sebentar, masuk ke pintu yang dia lakukan kesalahan, dia bakal nangis. Itu obatnya, nangis jadi obat. Biar dia sadar. Terus, setelah itu kita bantu terapi ruqyah. Kenapa? Jin masuk ketika dendam sama mertua. Karena pintu gerbang kebuka. Di ruqyah sebentar, muntah mungkin hampir setengah kresek. Plastik. Keluar muntah terus. Kemudian kita bantu terapi melancarkan pada darahnya. Nasihatin pola makannya, pantangannya apa. Hentikan dendam. Baru terapi kira-kira mungkin 15 menit. Dari awal sampai akhir cuma 15 menit. Coba sekarang jalan. Enteng badannya. Kepala mata tidak kabur lagi. Kepala tidak kelingan. Badan terasa berat. Dada kiri yang tadi ngap, sekarang nggak ngap. Coba simpel. Nah, ini diantaranya rahimahumullah jami'an. Kemudian berikutnya penting untuk kita lakukan apa? Duduk dengan orang-orang saleh dan salehah. Ibu-ibu kumpulnya sama ibu-ibu salehah. Kalau ibu-ibu muda, jangan sering kumpul sama ibu-ibu muda terus. Nanti sama-sama nggak bener nanti. Sekali-kali apa? Walaupun salehah sama salehah, sekali-kali apa? Sekali-kali cari ibu-ibu tua. Nenek-nenek. Betul. Kenapa? Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu kepada orang yang lebih sepuh daripada Anda. Kadang kita yang muda, misalnya laki-laki saya seusia saya, kumpul gitu terus. Jadinya apa? Jadi toish nanti lama-lama. Ya, jarang dinasihatin tentang kematian, jarang dinasihatin pengalaman hidup. Ya. Kalau kita sering kumpul sama orang lebih sepuh, kita dapat pengalaman. Yang belum pernah kita coba, kita dapat pengalaman. Biar gak jatuh di kesalahan yang sama yang sudah pernah dilakukan, kita dinasihati. Ya, kamu jangan kayak gini, kamu bahaya kalau kayak gini. Ini ada fitnah seperti ini misalkan. Dinasihatin. Dulu saya dinasihatin seperti ini, ketika saya di Yaman, dinasihati ya Abdurrahman, ya, kamu kalau belajar jangan ambil ilmunya saja. Ilmu gurumu dan orang-orang sepuh di sini ambil. Orang Hadramaut terkenal dengan akhlaknya. Akhirnya kalau sudah asar gitu, saya kumpul sama tetangga yang usianya 85 tahun, 95 tahun, ya. Diajak ngobrol-ngobrol enak. Ya, udah bukan ngobrol-ngobrol masalah dunia, masalah kesalahan dunia, ngobrolnya apa? Persiapan bekal kematian. Ngobrol nasihat kesalahan kita apa? Dinasihatin sama dia. Belum lagi istrinya di dalam yang usianya 75 tahun manggil, bikinkan untuk Abdurrahman. Dulu saya sana dipanggil dokter, padahal bukan dokter saya. Yang bisa ngobatin pokoknya dokter katanya. Ya, bikin untuk dokter saya katanya. Dibikinkan tehnya ajib. Ya, teh fresh from the oven, habis itu pergi ke kandang kambing, langsung dibawa puting susu kambing diperes. Habis diminum, pas minum aroma kambing sama rasa kambingnya lengkap. Tapi efeknya badannya anget. Ya, subhanallah, itu yang kita rindukan. Duduk dengan orang yang lebih sepuh. Itu penting. Ya, terutama mereka yang orang ya saleh dan salehah. Kemudian berikutnya, hindari segala sesuatu yang akan merusak hati kita. Yang merusak hati kita itu seperti apa? Nomor 1. Kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan akan merusak hati kita. Makanya jangan sering lihat sinetron. Apalagi ibu-ibu yang masih candu drakor. Iya. Kasihan kalau ibu candu drakor, nanti suami disuruh putih kayak artis Korea nanti. Ya. Nah, subhanallah, apa kehidupan mereka apa penuh dengan kekufuran. Bikin hati Anda sakit. Nah, Anda qanaah dengan apa? Biar kehidupan Islami. Nah, jangan dipenuhi musik di rumah, gambar-gambar, foto-foto,
film-film, drama-drama. Akhirnya suami istri hidupnya kayak drama nanti. Nah, subhanallah, kesyirikan dan kekufuran itu nomor satu yang bikin hati bakal rusak. Anda jangan kira perbuatan syirik itu nggak akan bikin penyakit. Kami dapati dari kasus-kasus perjalanan safari dakwah melalui ilmu pengobatan, ada kaum wanita yang ini wanita cakep, tapi nggak ada yang mau nikah sama dia. Ya, kemudian kasus berikutnya sudah nikah, setelah nikah lama nggak punya anak. Ada yang nikah, hamil, anaknya diserang terus sama kasus jin nasab. Sampai anaknya meninggal berkali-kali. Setiap hamil melihat pocongan. Setiap hamil mencium bau amis-amis. Seperti ada ingin mencari anaknya untuk dibunuh. Ya, ini subhanallah, ini mimpi-mimpi, walaupun kita nggak harus percaya mimpi, tapi apa? Ada gejala-gejala pada diri dia yang sedang ada masalah. Ya, karena gejala non medis itu bisa dilihat ketika sadar. Ketika sadar dia sering melihat satu berkelebat. Sholat sering nggak khusyuk, emosinya labil. Ini ciri-ciri. Kalau Anda mengalami seperti ini, hati-hati. Ya. Kemudian dibikin malas ibadah. Kemudian ciri ketika tidur sering mimpi buruk dan susah dan dihantui rasa takut. Kemudian tanda ketika diruqyah. Tanda ketika diruqyah langsung berdampak, berefek. Kemudian berikutnya tanda yang menyertai di sekitar dia. Subhanallah, di rumah dia tinggal muncul hewan-hewan yang sering diperintah Nabi untuk dibunuh. Kecoa, kalajengking, tikus, ular pun masuk ke rumah itu. Kadang hewan-hewan yang lainnya juga termasuk lipan, kaki seribu, termasuk lalat, termasuk semut merah. Kadang ada lampu sering putus terus berulang-ulang di satu titik. Kadang ada bau-bau yang gak enak di rumah. Ya. Oh, ini sering sekali ada masalah. Ternyata usut punya usut, kami tanya orang tuanya, si orang tuanya ngapain? Meletakkan jimat kepada anak perempuannya ketika hendak kuliah biar gak diganggu laki-laki. Berarti dia mewakilkan jin. Ketika mau nikah, gak ada laki-laki yang mau. Kenapa? Jinnya menjadikan makar wanita ini gak menikah karena jinnya sudah terlanjur cinta. Nah, belum ada kan sinetron kayak gini. Ya. Jinnya terlanjur cinta sama manusia. Nah, sampai nanti susah punya anak dan seterusnya berlanjut. Jadi kesyirikan berdampak pada penyakit. Ya, termasuk juga ada ritual-ritual yang mungkin Anda perlu telusuri. Ada anak lahir sehat walafiat, gak ada masalah. Setelah berapa bulan dia sakitnya mendadak, divonis jantungnya bocor. Padahal ketika ibu hamil, gak ada kekentalan darah pada ibu hamil. Gak ada kasus eklamsi. Gak ada keracunan di rahim. Bebas. Nah, kenapa ada jantung bocor? Berarti ada sebab lain. Koreksi, mungkin jadikan different diagnose. Sebab yang perlu ditegakkan, sebab non medis. Ternyata ada ritual, dia ini dulu ganti nama. Ganti nama sudah termasuk syirik. Dia meyakini, ya, seperti ada orang demam, ganti nama. Katanya apa? Namanya berat. Ini sudah syirik. Kenapa? Masuk syirik, masuk kaidah. Man ja'ala sababan mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni fahuwa syirik. Barang siapa menjadikan sebab, yang sebab itu bukan syar'i dan kauni, maka itu syirik. Ganti nama, ada nggak ilmu ilmiahnya? Nggak ada. Ada nggak ilmu syariatnya? Nggak ada. Demikian pula jebakan iblis kepada Hawa. Ketika Hawa punya anak, meninggal, iblis datang. Ganti nama anak kamu dengan Abdul Harith. Nah, kemudian juga ternyata apa? Setelah ganti nama saja sudah syirik. Termasuk syirik kecil kalau meyakini sebab tanpa sebab syar'i dan kauni, syirik kecil. Tapi ditambahi syirik besar, nyembelih ayam cemani. Ya, paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam. Serba hitam. Ini syarat-syarat dari jin. Ini baru jadi syirik besar. Anaknya bisa sakit gara-gara perbuatan syirik. Begitu pula, suami istri sering terjadi pertengkaran setelah nikah. Ternyata sebelum nikah, pergi ke orang pintar hanya alias nama saja, titel. Padahal dia dukun.
pakai cincin laki dan perempuan ditulis namanya, ditulis raja-raja, biar jadi suami istri yang akur. Ini namanya cincin dublah. Ya, cincin untuk mendatangkan apa? Kemesraan. Ternyata enggak, justru bakal tengkar terus. Bisa-bisa lama enggak punya anak. Bermula dari apa? Kesyirikan. Nah, kemudian rumah juga, rumah dipasang penangkal maling. Ketika rumah itu dipasang gitu-gituan, di rumah itu bakal sering sakit. Bakal sering tengkar juga. Makanya perbaikan hati itu penting. Sandarkan hati hanya kepada Allah. Tawakal. Kalau hati rusak, badan pun rusak. Ya, badan pun rusak. Begitu pula contoh berikutnya, maksiat-maksiat. Pernah kami dapati ada orang ibu-ibu datang mengeluhkan kadar gula darahnya 500. Sudah suntik insulin pagi 20, malam 40. Sudah minum obat setahun lebih, tidak kunjung sembuh. Anaknya kena autis, hiperaktif, yang satunya autoimun. Usut punya usut, pola makan nggak terlalu. Ternyata setelah kita tanya suaminya kerja apa? Di bisnis ribawi. Oh ya sudah. Berarti penyakit Anda gara-gara makanan haram. Nah, yang dibeli halal, makanannya halal, tapi dari uang haram. Berarti usaha haram. Lebih pula orang yang sering makan apa? Makanan Allah haramkan. Khamr yang memabukkan, narkoba, binatang buas, babi, ya, ular, anjing yang diharamkan oleh Allah bakal menimbulkan penyakit. Bahkan Nabi bersabda, "Innallaha la yaj'al syifaan mimma haram alaihi." Allah akan jadikan kesembuhan pada orang yang berobat dengan apa yang Allah haramkan. Nah, ini semua akan menimbulkan penyakit. Nah, karena waktunya sebenarnya sudah cukup sampai di sini. Ya. Sisa tanya jawab. Kenapa? Kenapa? Oh, nah, ada di antaranya banyak makan, banyak tidur, ya, banyak makan, banyak tidur, terus di antaranya maksiat. Tapi itu saja. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Anak-anaknya itu soleh, tetapi ayahnya itu setiap hari menyediakan Kok kurang tidak keluar, Bu? Ini dulu. Ya. Setiap hari ayahnya itu menyediakan sesajen berupa kembang tujuh rupa. Ditaruh di mana, Bu? Di meja aja. Di meja dalam rumahnya. Di meja dalam rumahnya. Terus? Akibatnya istrinya itu sering sakit. Subhanallah. Jadi gimana cara untuk memberitahu bahwa itu nggak boleh, karena suaminya ini memang kejam. Iya. Tadi timbul apa? Endometriosis. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu Gula. Itu pernah mencapai, saya belum pernah dengar, tapi katanya sampai 1.500. Subhanallah. Iya. Dan glaukoma waktu itu dibawa. Glukoma juga. Iya. Dan kemudian badannya semua nggak bisa beraktivitas. Subhanallah. Iya. Ini contoh nyata ini. Contoh nyata, ada pertanyaan, ada bapak-bapak. Seorang suami ini setiap hari menyediakan bunga 7 rupa. Ini biasanya sesajen. Sesajen juga sekaligus tumbal. Ya. Makanan mereka ini jin bisa tulang, bisa kotoran, bisa bunga, bisa kemenyan, bisa darah. Ya. Dan subhanallah, ini yang dilakukan si bapak ini sudah jelas dia ritual kesyirikan. Ritual kesyirikan. Si istrinya sakit, gula darahnya sampai sangat tinggi banget, gak bisa jalan. Obatnya si istri ini bukan fokus pada obat kencing manis, obat darah tinggi, ya, bukan fokus kepada pijat, bukan fokus kepada
terapi bekam, ya. Tapi fokus kepada apa? Hentikan sebab suami. Rumah itulah yang menyebabkan si istrinya sakit. Untuk memisalkan, wabil misal yattadhih al-maqal, biar dengan misal Anda biar lebih paham apa yang kami jelaskan. Contohnya demikian. Ini si bapak ini misalkan punya keinginan, katakan seperti ingin penglaris atau ingin punya kedudukan, jabatan, ya. Maka dia ini ada yang perlu jadi perantara kerjasama sama jin, kerjasama dengan jin. Dan kalau kerjasama dengan jin ini sudah termasuk syirik belum? Bukan syirik, karena apa? Isti'anah dengan jin nggak boleh. Minta tolong kepada jin nggak boleh, ya. Fa subhanallah, dia minta tolong kepada jin. Namanya minta tolong harus ada bayaran apa enggak? Namanya tumbal. Tumbalnya macam-macam. Ada yang tumbal sampai nyawa, nyawanya cucunya ada. Ada yang tumbal orang yang dicintainya dibunuh ada. Ada yang tumbalnya Al-Quran diinjek-injek ada. Ada yang tumbalnya darah haid dituliskan pakai ayat-ayat di dinding, di kertas. Tumbalnya segala wujud yang menyelisih syariat jadi tumbal. Fa subhanallah, berarti bapak ini, suami ini sudah muamalah sama jin, berarti ada tumbal. Dan dia ada sesajennya bunga. Dan tumbalnya apa? Istrinya sakit. Bahkan bakal sampai meninggal. Si bapak ini bisa-bisa faham tumbalnya dari jin atau nggak faham dari jin, nggak dikasih tahu tumbalnya siapa. Yang jelas si ibu ini sudah jadi tumbal. Contoh, ini orang laki-laki punya muamalah dengan jin, katakan seperti permisalan piara binatang buas di kandang. Dan satu saat binatang buas ini ketika tumbalnya kurang, ya, atau ini orang sudah meninggal, ya, hidup tapi tumbalnya kurang, atau ini sudah meninggal sehingga nggak dapat tumbal lagi, si binatang buas bakal keluar dari kandang mencari mangsa. Siapa mangsanya? Keluarganya, mau istrinya, orang tuanya, anaknya, cucunya. Nah, ini kenyataannya si istri tadi sakit. Si istrinya sakit. Nah, dan ini sering kali kami dapati. Ada yang kami dapati, bapaknya punya keris, kerisnya dimandiin, muamalah sama jin, anaknya, cucunya, si cucunya kena kanker mata. Nah, ada yang cucunya, ya, atau anaknya juga anaknya ada yang kena stroke, si cucunya kena penyakit jantung. Nah, sampai dipikir ini penyakit keturunan genetik, ternyata bukan genetik, ternyata serangan jin yang sejalur satu ritme. Ada yang kami dapati, ada orang yang datang dari luar Jawa, seorang ustadz datang dari luar Jawa, datang mengeluhkan, membawa ibunya punya schizofren, gangguan jiwa. Ternyata ibunya gangguan jiwa, jalur ke atasnya gangguan jiwa, ke sampingnya pamannya gangguan jiwa, anak pamannya gangguan jiwa. Setelah kami tanya, kakeknya ternyata apa? Seorang jawara, punya ilmu kebal. Ini jadi korban. Makanya kesyirikan berdampak kepada penyakit. Kalau Anda tauhidnya kuat, ya, walaupun ada potensi jin nasab, tapi Anda kuat, ya, kita nggak tahu lah ibu yang ada di sini bakal potensi jin nasab. Kenapa? Karena banyak dulu kakek-kakek kita ritual muamalah dengan jin banyak. Betul. Kapan bakal nyerang? Ketika ibu dendam, ketika ibu sedih, ketika ibu lalai, ketika ibu sedang maksiat, ya, saat itu pintu gerbang kebuka, mereka nyerang. Nah, itulah yang kita sebutkan serangan jin nasab berbentuk penyakit. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, mari. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana cara taunya kita punya sifat panas, punya sifat dingin? Taunya di kajian berikutnya, insya Allah.
Karena panjang mau bilang. Ya, singkat cerita, ya, kalau kita lihat si ibu ya, ibu yang tanya ini sifatnya panas apa dingin? Dingin. Alisnya tipis. Ngomongnya lembut. Coba dipegang kulitnya. Dingin nggak? Anget. Ya. Nah, biasanya kalau anget bisa terkait dengan apa? Mungkin begadang. Ya. Mungkin lebih dekat dengan barusan selesai makan juga bisa. Bisa jadi lagi sedang stres dan sedih. Orang stres sedih, badan bisa demam. Kemudian jadi orang dingin, dia gampang baperan. Nggak usah dibaca ya. Bahaya. Alhasil, ya orang dingin nanti bakal muncul apa? Kalau muncul penyakit, dominannya dingin. Kemudian dari sifatnya, orang dingin contoh rambutnya lebih tipis. Kadang ada kemerahannya. Kemudian dipegang kulitnya dingin. Kalau dingin ada kelembapan, berarti dingin lembab. Kalau dingin tapi kering, bersisik, berarti dingin kering. Ya. Kemudian dia orangnya lebih penyabar. Ya, tapi kelemahannya baperan. Ya, tapi apa? Dia orang dingin ini lebih lambat gerakannya, tapi kritis. Makanya kalau Anda punya anak dingin, jangan Anda yang sifatnya panas, sebagai ibu sifat panas, maksain anak ranking terus. Maksain anak harus cepat gini. Enggak. Ikuti ritme dia dulu. Pelan-pelan. Karena dia bakal tertekan. Orang tipe dingin dia kreativitasnya tinggi. Dan dia detail orangnya. Kelemahannya itu tadi. Introvert, mendem, itu tipe dingin. Kalau muncul penyakitnya dominan dingin. Ya. Tapi juga nggak jadi jaminan. Tapi ketika dia orang dingin, dia berteman sama orang panas. Hobi makanannya bisa berubah. Ke kafe bareng ikut hobi temannya. Apa itu enak? Nah, nanti ada satu saat dia berubah. Seperti orang dingin, ketika kondisi haid dan nifas, dia bisa jadi panas. Ya, seperti orang dingin, tapi kena masalah non medis, kesurupan, ya kena sihir, dia bisa berubah sifat. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu contoh saja. Nah, ya, ya. Kalau untuk laki-laki, kebetulan orang tuanya ini dari ibunya punya, anggaplah keturunan itu kayak asma kulit dan sebagainya. Lalu ini dia ini, anaknya ini dewasa dan seorang bapak, mungkin apakah itu beban kerjaan, stressful atau apa, tapi efek di kulitnya itu jadi kering seperti sklerosis atau apa, melebar gitu Ustaz. Apa yang harus dijaga Ustaz, seperti apa tipenya, tipe tubuhnya, atau makanan-makanan apa yang boleh dan tidak boleh, dan kalaupun tadi ada terapi Al-Quran, ayat apa atau surah apa yang cocok untuk orang yang sensitif sekali kulit apa, karena ini melebarnya udah mengkhawatirkan Ustaz. Ya. Kalau dokter bilang, mungkin dokter bakal bilang autoimun. Kalau bahasa kita, autoimun sifat panas. Autoimun sifat panas. Bapaknya lebih ke arah emosian atau lebih sabar? Sabar banget. Sabar banget. Terus bapaknya ada sedih? Paling dia pasti mendem. Iya. Cuma misalkan kayak mas saya aja bisa berbagi banyak bicara, tapi tipenya introvert. Introvert. Oke. Hobi makanannya apa, Bu? Nggak pemilih Ustaz. Semua dimakan dah. Maksudnya tapi tidak yang jorok, karena di rumah makanannya Iya. alhamdulillah bisa dikontrol. Lebih dominan yang sering apa? Maksudnya apa tuh? Dominan apa, ikan, apa dominan kambing? Ayam. Ayam. Di rumah favoritnya ayam. Favoritnya ayam. Sayurnya? Sayurnya apa aja? Tapi kebanyakan sih bening. Misalkan kayak sup telur, yang gitu krim sup, karena anak-anak juga suka yang kuah-kuah. Iya. Dia tapi nggak ada mimpi buruk ya? Nggak pernah cerita ada mimpi buruk. Enggak sih, cuma emang kalau kerjaan pasti ada berat aja Ustaz. Ya berarti karena stres pekerjaan berarti. Iya, orang kreatif. Iya. Orang stres pekerjaan. Berarti apa? Nanti banyakin dingin-dingin. Kalau dia tipe dingin, berarti bisa jadi dia dingin kering. Berarti banyakin yang panas-panas. Ya. Kalau bisa panas lembab contohnya kambingnya kambing domba. Ya, kambingnya domba.
Terus jadi obat dia diantaranya kuningnya telur. Kuning telur. Kalau mau sapi, anak sapi. Kalau sapi dewasa dingin kering, kalau anak sapi panas lembab. Terus untuk sayurannya tak mengapa seperti bayam, ya, kangkung, ya. Buahnya jadi obat untuk beliau seperti kurma rutop, seperti pisang, ada kelembapannya. Kalau dingin kering berarti cocok panas lembab, ya. Terus herbalnya yang panas lembab juga jahe, tapi jahenya jahe yang masih fresh, bukan jahe kecil, jahe merah, bukan, tapi jahe gajah, warna hijau biasanya. Terus tambah madu, itu obatnya. Ya, jadi panas lembab untuk ngobatin yang dingin kering. Terus yang dibalurin, dia kalau kulitnya kering berarti cocok baluran panas lembab. Cocoknya apa? Zaitun. Zaitun panas lembab, terus dibalurin. Jangan lupa sambil dibaca ayat ruqyah juga bagus. Ayat ruqyah, ya. Terus pesankan untuk dia rajinkan baca Al-Quran. Kalau dia sibuk kerja, jarang baca Al-Quran, apalagi jarang baca maknanya, nah dia kebawa arus sedihnya, lelahnya. Tapi Al-Quran sebagai obat, ya. Baca Al-Quran misalkan, ya, ini nggak disebutkan dalam sunnah detailnya, tapi boleh. Anda baca 2 halaman dengan artinya, biar enteng. Nanti ada kesempatan lagi 2 jam, 3 jam lagi, 2 halaman lagi sama artinya. Duduk ini dari Al-Fatihah sampai ke belakang terus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bisa juga air mandinya juga demikian. Mandinya dia nanti mandi yang kira-kira mandinya ada kelembapannya, bisa ditambah misalkan pakai sabun zaitun. Ya, pakai sabun zaitun kalau mandi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Usus bermasalah gara-gara pola makan, gara-gara pola pikir. Pola pikir bermasalah, pencernaan bermasalah. Kalau pencernaan bermasalah, bakal lemah. Kalau lemah, darahnya si bapak bakal hitam. Makanya perlu didonor, fasdu, atau bekam. Kalau donor nggak diterima, ya udah di fasdu. Kemudian, kalau sudah stres, nanti juga dia bakal susah tidur. Ya. Kemudian juga bakal pola pikir juga demikian. Daya pikirnya adalah bakal lemah, ingatannya bakal lemah. Kalau dilanjutin, telinga berdenging, mata kabur, kepala kelengan, tangan tremor, ya bahkan bisa ikut lemah syahwat, kemudian kaki juga lemes. Bahkan kalau dilanjutin bisa kena kencing manis gara-gara pikiran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang cukup sampai di sini ya. Sudah siap-siap ya, mari Bu. Saya hampir tiap hari sudah makan kunyit iris 3 potong makan. Terus satu lagi sakit pinggang sampai di sini Ustaz, potong sama itu ngilu. Iya. Itu ada nggak apa ya? Ibu konsumsi makanannya seringnya apa? Makannya seringnya apa? Dominannya apa? Kacau, ya masih makan daging juga sih dan yang lain. Terus 6. Lambungnya ketika ibu kasih timun lebih nyaman apa lebih mual? Contohnya ini untuk menentukan diagnosa juga. Ibu kalau minum jahe sakit mah nggak? Kalau konsumsi timun lebih nyaman apa lebih nggak nyaman? Lebih nyaman timun apa jahe? Lebih nyaman jahe. Berarti lambungnya ibu dingin. Berarti lambung ibu dingin. Ya, terus ibu ini kalau pinggang seperti kena kasus ya isialgia. Kalau bahasanya Nabi namanya erkon nasa. Disebutkan Nabi obatnya pakai ekor kambing. Ya, ibu orangnya dingin, sakit mahnya dingin, isialgia juga nyepit saraf sehingga kedinginan di kaki dan nyeri. Jadi pakai ekor kambing. Ekor kambing menenangkan saraf, juga menghangatkan saraf. Ya, ekor kambing kalau bisa kambingnya kambing domba. Ya, kambing domba cari di tukang jagal atau cari di online. Ekor kambing ada. Jadi cara mengolahnya bisa dua cara. Misalkan 1 ekor setelah dihilangin kulitnya, kemudian di oven
setelah di oven minyaknya bakal netes. Ibu konsumsi minyaknya. Kalau minyaknya misalkan dapat 3 sendok, berarti hari pertama 1 sendok, hari kedua 1 sendok, hari ketiga 1 sendok. Satu ekor untuk 3 hari. Tapi kalau ibu ingin masak di sop, 1 ekor dibagi 3 bagian di sop. Nggak usah banyak bumbu. Ya, khawatir merusak sifat dagingnya. Di sop, jadi dikonsumsi 1 bagian untuk 1 hari. Berarti 1 ekor untuk 3 hari. Ekor kambing. Kalau nggak suka ekor kambing, nggak suka kambing, ibu bisa terapi refleksi bisa. Titik-titiknya, titik sialgia. Kemudian ibu bisa di fasdu. Kalau titik fasdu namanya titik sofin. Mata kaki bagian dalam ini untuk bukan sofin, maaf. Namanya titik irkernasa. Di mata kaki bagian luar depannya mata kaki. Kemudian juga bisa dibantu rendam air sulfur. Air sulfur. Kemudian dibantu kurangi berat badan biar nggak tambah memperparah ya saraf yang tertekan. Cukup insya Allah ya, saya minta mundur. Kenapa? Saya punya gangguan saraf, Ya. saraf mak. Saya ini Iya. itu kata dokter katanya ada gangguan di otak. Iya. Katanya kalau misalnya ini harus, saya takut dioperasi, saya mau itu obatnya apa? Karena Yang apa? gejalanya apa aja sekarang, Bu? Cuma itu aja dok. Sering ketip-ketip. Terus. Iya. Nah, taib. Jadi ibu nanti rutinkan ya. Kemungkinan sarafnya lemah aja. Ibu rutinkan apa di akupunktur, bantu akupunktur sama baluran yang sifatnya hangat. Jadi ibu pakai habatus sauda. Ya, boleh campur kayu putih boleh, dihangatkan di atas api pakai sendok, terus balurin mau sehari 4 kali, sehari 6 kali. Iya, balurin di sekitar sini sama di belakang kepala. Di saraf trigeminus. Kemudian ibu jangan biasakan makan satu sifat. Satu sifat apa? Panas ketemu panas. Misalkan ayam sama nasi, jangan. Nasi itu sama ikan. Ya, ayam sama sayur. Ya. Terus apa tujuannya? Yang menyebabkan ibu ini lemah, uap. Uap yang naik ke kepala dan tertimbun di kepala dan kena saraf trigeminus. Kena saraf trigeminus. Jadi biasakan pola makannya seimbang. Pagi ibu misalkan nggak usah makan nasi, pagi kurma semangka, kurma timun. Ya. Terus siangnya kalau nasi sama ikan, nasi sama daging sapi tapi bukan rendang, sop sapi. Terus kalau ayam, bebek, kambing nggak usah pakai nasi tapi pakai sayur. Malam nggak usah nasi. Malam misalkan buah lagi kayak tadi atau labu kuning atau ubi-ubian ya. Kemudian di atas jam 8 nggak usah makan. Ibu sering sendawa nggak? Kalau Pak bangun tidur, Ya, sering kentut nggak? bangun tidur juga. Ya, ini contoh sebabnya ibu yang sering kedutan. Kenapa? Uap numpuk di kepala karena saraf trigeminus. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan al-liqwah wal falij, stroke dan masalah saraf trigeminus termasuk Bell palsy juga sebabnya karena uap. Ya. Penyebab stroke banyak, salah satunya uap yang numpuk di kepala. Berarti obatnya ibu jangan buru-buru operasi. Perbaiki pola makan. Ya, kalau ibu masih sering sendawa berarti belum benar. Ya. Kalau ibu sudah nggak sendawa, jarang pusing, jarang kedutan, berarti ibu sudah benar pola makannya. Sambil dibantu fasdu, bisa dibantu akupunktur sama obat baluran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nanti sama ibu tuan rumah insya Allah. Nanti aja kita bisa karena Ustaz kasih kembali kita terus baca Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.